Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sahabat YouTube diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan aktivitasnya. Kali ini pertemuan kita masih membahas tentang PHK. Karena PHK ini kan ada beberapa jenis alasan PHK yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, kali ini kita membahas tentang PHK yang ada dalam pasal 42, 43 untuk pasal 40 Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2021. Nah, pasal 42 tersebut menyebutkan pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja karena alasan pengambil alihan perusahaan. Maka pekerja buruh berhak atas A. Uang pesangon sebesar 1 kali ketentuan pasal 40 ayat 2, uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan pasal 40 ayat 3, dan uang penggantian hak sesuai pasal 40 ayat 4. Nah, di sini masih kita memahami bahwa dasar perhitungan PHK ini tetap apa yang saya sampaikan, bagaimana uang pesangon, kemudian uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Jadi saya kembali mengingatkan kepada saudara-saudara harus mengingat apa itu uang pesangon, besaran uang pesangon, kemudian besaran uang penghargaan masa kerja, dan penggantian hak. Nah, pada tabel ini bisa Anda perhatikan. Nah, inilah adalah besaran uang untuk pesangon. Kemudian ini uang untuk penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak. Kalau 1 kali ketentuannya seperti pasal 42, sama seperti yang sebelumnya, penggabungan, peleburan, itu perusahaan kan juga 1 kali, sama perhitungannya seperti itu. Jadi upahnya 5 juta. Ingat, upah adalah gaji pokok dan tunjangan-tunjangan tetap yang saudara terima setiap bulannya. Nah, kalau saudara sudah bekerja, contoh bekerja 6 tahun kurang, nah saudara mendapat tiap bulannya gaji pokok dan tunjangan-tunjangan tetap dalam skala kumpulannya itu adalah upah. Contoh, saudara menerima upah 6 juta rupiah. Nah, jadi ketika saudara masa kerja 6 tahun, berarti saudara mendapatkan untuk 6 bulan gaji, kemudian ditambah dengan 2 bulan gaji, sehingga totalnya adalah 6 bulan ditambah 2 bulan plus uang penggantian hak 15%. Jadi hitungannya seperti ini. Nah, itulah contoh untuk pesangon yang saudara terima jika perusahaan melakukan PHK terhadap saudara karena pengambil alihan. Nah, ada juga ayat 2-nya, pengambil alihan perusahaan yang mengakibatkan terjadinya perubahan baik syarat kerja, kemudian persyaratan-persyaratan yang lainnya. Nah, ternyata pekerja atau buruh, nah saudara tidak menginginkan lagi bekerja di situ. Ini syarat ini juga termasuk dengan hak-hak yang saudara terima. Jadi berkurang saudara terima. Mungkin gaji pokoknya tidak, tapi komponen tunjangan, komponen yang lainnya berubah. Nah, kalau saudara tidak berkenan dan tidak menginginkan lagi untuk melanjutkan pekerjaan di perusahaan tersebut, maka perusahaan wajib membayar saudara. Berapa besarannya? Nah, besarannya adalah uang pesangon 0,5 kali
ya pasal 40 ayat 2, kemudian untuk uang penghargaan masa kerja itu 1 kali ketentuan 40 ayat 3, dan uang pengganti hak itu pasal 40 ayat 4. Nah, ini dicontohkan sama seperti yang tadi. Contoh misalnya gaji saudara 6 juta rupiah, ya, upah itu udah masuk upah, ya, 6 juta rupiah. Saudara sudah bekerja 6 tahun kurang, ya, jadi 5 tahun lebih. Nah, hak apa yang saudara dapatkan ketika memang saudara tidak mau lagi bergabung di perusahaan tersebut? Karena ada syarat-syarat kerja yang berubah terkait mungkin dengan uang tunjangan, tidak ada lagi uang kerja lembur mungkin, atau tidak ada lagi tunjangan-tunjangan yang saudara terima, yang biasanya saudara terima. Nah, saudara mengundurkan tidak mau bergabung. Nah, ini bisa dilakukan PHK. Nah, PHK-nya itu saudara untuk uang pesangon mendapat 0,5. 0,5 berarti kalau saudara 5 tahun lebih tapi kurang dari 6 tahun, itu 6 bulan gaji. Kemudian uang jasa yang saudara dapatkan 2 bulan gaji. Nah, dari 8 bulan gaji. Nah, 8 bulan gaji ini ditambah dengan 15%. Seperti apa perhitungannya? Seperti ini saya jelaskan. Baik, kita kembali lagi ke pasal 43. Nah, pasal 43 Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2001 ini menyebutkan pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja buruh dengan alasan perusahaan melakukan efisiensi yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian. Maka pekerja buruh menerima. Nah, sebelum kita membahas tentang hak-hak saudara, kerugian di sini harus ada hasil audit. Jadi bukan maksudnya perusahaan ketika ini banyak sering terjadi ketika saudara mau masukkan pensiun. Nah, itu berbeda nanti hitungannya. Nah, kalau kerugian di sini perusahaan harus membuktikan dari hasil audit baik internal ataupun eksternal. Tapi baiknya diminta eksternal biar lebih independen. Jadi kalau di hasil audit eksternal menyatakan memang perusahaan mengalami kerugian ya secara terus-menerus, baru boleh untuk mem-PHK efisiensi seperti apa yang disampaikan pasal 43 ini. Jadi nggak bisa perusahaan menyampaikan ini efisiensi karena kerugian, namun hanya bicara retorika saja, nggak bisa, nggak boleh. Kerugiannya itu harus dilandaskan dengan hasil pemeriksaan audit baik eksternal dan internal yang menyatakan memang secara mandiri memang perusahaan mengalami kerugian secara terus-menerus. Jadi hak saudara apa di situ adalah uang pesangon sebesar 0,5 kali ya ketentuan pasal 40 ayat 2, kemudian uang jasa itu 1 kali ketentuan pasal 40 ayat 3, dan uang penggantian hak. Nah, karena ini sama tadi butirnya ya 0,5 sama penghitungannya. Jadi tetap yang harus dikuasain adalah apa itu uang pesangon, apa itu uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Di dalam uang penggantian hak juga ada cuti yang masih berlaku, yang belum gugur, yang itu akan bisa diuangkan dan akan diberikan kepada saudara. Kemudian nanti terkait dengan perjanjian-perjanjian kerja, apabila saudara direkrut lain dari daerah atau di luar domisili perusahaan seperti apa, itu kan sudah dituangkan di dalam perjanjian kerja yang harus dilaksanakan oleh perusahaan. Contohnya sama yang seperti tadi yang saya buat seperti ini. Kemudian perusahaan juga dapat ya melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap saudara ya pekerja atau buruh karena alasan perusahaan melakukan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian. Nah, ini kerugian belum terjadi tapi bahkan akan terjadi, mencegah kerugian. Nah, efisiensi mencegah kerugian ditandai dengan antara lain adanya potensi penurunan aktivitas perusahaan atau penurunan laba yang berdampak kepada operasional perusahaan.
Ini harus dibuktikan juga oleh perusahaan. Jadi setiap PHK yang dilakukan perusahaan tidak boleh hanya retorika belaka, tapi harus memang ada bukti secara faktual bahwa memang perusahaan nantinya akan bisa berdampak untuk terjadinya penurunan produktivitas. Nah, ini hak-hak apa yang saudara terima? Nah, yang saudara terima itu adalah huruf A, uang pesangon sebesar 1 kali ketentuan pasal 40 ayat 2. Kemudian uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan pasal 40 ayat 3 dan uang pengganti hak sebagaimana ketentuan pasal 40 ayat 4. Nah, yang membedakan di sini ayat 1 dan ayat 2-nya, bahwa yang ayat 1 tadi sudah menderita kerugian, sudah ada kerugian perusahaan ya, sudah ditimbulkan, makanya ada efisiensi, mengalami kerugian secara terus-menerus. Biasanya terus-menerus ini paling lama 2 tahun, itu dia terus-menerus. Nah, kalau yang ayat 2 ini masih akan berpotensi, tapi potensi itu dapat dibuktikan dengan penurunan produktivitas dari perusahaan. Makanya di sini pesangonnya 1 kali, tidak 0,5, bukan setengahnya, tapi 1 kali ketentuan. Jadi kalau tadi hitungannya saudara dengan bekerja yang sama, maka hitungan 0,5 di ayat 1 tadi maka dijadikan hitungan 1 kali untuk yang ayat 2-nya. Ya, berbeda ya, saudara harus memastikan dengan benar-benar bagaimana saudara dilakukan PHK oleh perusahaan. Jadi PHK ini masih banyak macamnya, nanti kita akan sambung di PHK yang selanjutnya untuk menerangkan bagaimana jelasnya tentang PHK ini agar sahabat-sahabat semua memahami bagaimana prosedur PHK yang dilakukan perusahaan dan apa hak-hak saudara semuanya. Demikian itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Yang belum subscribe silahkan subscribe, like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.